Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin. Kaifa halukum jami'an ayyuha abna'i thalabah wa banati thalibat fi shafi tasi' minal madrasati sanawiyah Mamba'us Shalihin. Atamanna an takunu bi sihatin wa afiyatin jayyidah. Wa arju minkum tastahidu fi durusikum kulla lail kulla yawm. Dan Ustazah berharap semoga sejuta rahmah, sejuta berkah menyertai kalian semua. Semoga hidayah Allah melimpah kepada kalian sehingga kalian istihad atau semangat dalam thalabul ilmi. Ayyuhatulab al-ahiba wa qabla an nata'ala madrasana al-yawm hayya nad'u ila Allah asallah an yusahilallahu alaina umurana wa an yanfa'alana bihadhihi dirasah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu At-Tarkib. Bisa sampean buka kitab sampean As-Sofha As-Sabi'ah halaman 7. Halaman 7, pembelajaran At-Tarkib, yakni tata susunan dalam bahasa Arab yang sesuai dengan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Sudah dibuka semua ya? At-Tarkib. Untuk At-Tarkib hari ini pembahasannya adalah al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari. Al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari. Tentunya kalian sudah paham, sudah hafal ma huwa al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari. Tidak asing lagi ya, al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari. Anak-anak, al-fi'lul madhi, al-fi'lu adalah apa artinya? Pekerjaan atau perbuatan. Al-madhi yang lampau, lalu atau tadi. Berarti al-fi'lul madhi adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang telah dikerjakan. Suatu perbuatan yang telah dikerjakan pada masa lampau, atau suatu perbuatan yang telah dikerjakan pada masa lalu. Al-fi'lul madhi. Ya, dilihat di situ dalam asunduk atau kotak di situ ada al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi ada tulisan yang warna azraq biru, ada kata dahaba. Dahaba, kalau sampean ingat dahaba ikut wazan apa? Fa'ala itu ya. Ya, fi'il madhi terdapat pada kiasan pertama dalam tasrifan fi'il. Ya, nomor pertama pada tasrifan fi'il, baik sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mulhaq. Nah, kiasan yang pertama namanya fi'il madhi. Di situ ada dahaba. Dahaba Ahmadu ilal madrasati. Karena dahaba fi'il madhi artinya lampau, diartikan dahaba pergi, telah pergi. Dahaba telah pergi. Ahmadu. Untuk menerjemah kemarin dimulai dari isimnya atau fa'ilnya. Ahmad telah pergi ke madrasah. Ahmad telah pergi ke madrasah. Nah, untuk kalimat berikutnya dilihat bawahnya, di situ ada kata Aisyatun.
Aisyatun mu'annas. Kalau tadi Ahmad mudzakkar, maka untuk fi'il madinya berbeda. Dari dhahaba menjadi dhahabat, ditambahi tak ta'nis sakinah. Untuk waktunya dilihat di situ ada sobahal yaum. Sobahal yaum artinya pagi hari. Yaumal ahadil madi, yaumal ahadil madi, hari Ahad yang lalu. Yaumal ahadil madi, bisa sampean gonta-ganti yaumal isnainil madi, yaumal khamisil madi, yaumal jum'atil madi. Ada amsi artinya kemarin. Bil amsi sama artinya kemarin. Qabla fil usbu'il madi, fil usbu'il madi, minggu yang lalu, satu minggu yang lalu. Diganti fi syahril madi, sebulan yang lalu. Fi sanatil madiyah, setahun yang lalu. Qabla thalathati ayyamin, 3 hari yang lalu. Ini adalah waktu-waktu untuk fi'il madhi. Jika dalam suatu kalimat kalian menemukan ada waktu fi'il madhi seperti yang tadi sobahal yaum, qabla salasati ayyam, fil usbu'il madhi, maka kalimat yang mendampingi atau yang di depan atau belakangnya pasti fi'il madhi. Berikutnya tasriful fi'lil madhi. Tasriful fi'lil madhi. Lah, coba di situ dilihat ada beberapa tasrifan fi'il madhi. Anak-anak, dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja itu verb fi'il ya, hanya digunakan bisa digunakan untuk berbagai kata ganti atau domir. Kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia bisa disandarkan kepada berbagai kata ganti. Misalkan makan, nah kata kerja makan verb atau fi'il yang artinya makan. Kalau dalam bahasa Indonesia kata makan disandarkan pada kata ganti saya menjadi saya makan, kamu makan, kita makan, ibuku makan, kalian makan, nah, mereka makan. Kata kerjanya tidak berubah, tetap makan. Berbeda lagi dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris misalkan makan, nah, artinya eat. Kata kerja eat atau makan digunakan hanya beberapa subjek, yaitu I, you, we, they. Lah, jika berubah subjeknya untuk he, she, it, maka it-nya ditambahi s. Nah, itu susunan dalam bahasa selain bahasa Arab. Kata kerjanya tidak banyak berubah, apalagi dalam bahasa Indonesia kata kerjanya tetap makan, tidak makan tuh, makan tidak. Lah, kalau dalam bahasa Arab kata kerja satu digunakan untuk kata ganti satu atau domir satu. Jadi kata kerja bisa berubah sesuai dengan domir yang disandarkan kepadanya. Misalkan dahaba pergi untuk domir huwa atau kata ganti huwa. Huma menjadi dahaba, akhirnya ditambahi alif. Jadi yang ada tasrifnya atau perubahannya ini pada akhir katanya. Di situ dilihat ada tasrifan fi'il ya. Ada tasrifan fi'il dimulai dari domirun atau jamaknya domair, yaitu kata ganti dalam bahasa Arab yang jumlahnya ada 14 dari huwa sampai nahnu. Semuanya bisa mengkias ya.
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sebanyak 14. Dari 14 domir atau kata ganti ini, jika disandarkan pada kata kerja atau fi'il, maka fi'ilnya pun berubah menjadi 14. Dilihat di situ ada wazan fa'ala, ya, wazan fa'ala. Huwa fa'ala, huma fa'ala, karena untuk tasniyah akhirnya ditambahi alif. Hum fa'alu, ada wawu jamaknya karena menunjukkan arti banyak. Hiya muannas, ya, ditambahi tak taknis sakinya, yang ditambahi adalah akhirnya, perubahan pada akhirnya. Fa'alat, ada tak taknis sakinah. Kemudian huma tambahi alif akhirnya. Hunna fa'al, nah, diingat nanya tidak panjang, ya, nanya pendek. Hunna fa'alna. Ada anta fa'alta, anta fa'alta, ya. Ada ta, domir rofa mutaharrik. Fa'altuma, akhirnya ditambahi alif. Fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Jadi berubah dari domir huwa menjadi nahnu, berubah akhirnya. Coba untuk huwa tahu artinya semua, ya. Huwa dia laki, huma dia laki-laki dua, hum mereka laki-laki banyak. Ustazah yakin kalian semua sudah hafal untuk arti domir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Lah, coba di situ dilihat ada wazan fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Ini sesuai babnya sulasi mujarot. Fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Namanya kiasan tasrif lughawi. Kemudian ada fa'ila, tetap sulasi mujarot, ya, yang fa'ila. Fa'ila fa'ilu, fa'ilas fa'ilata fa'ilna, fa'ilta fa'iltuma fa'iltum, fa'ilti fa'iltuma fa'iltunna, fa'iltu fa'ilna. Fa'ula fa'ulu, fa'ulas fa'ulata fa'ulna, fa'ulta fa'ultuma fa'ultum, fa'ulti fa'ultuma fa'ultunna, fa'ultu fa'ulna. Anak-anak, jika kalian faham atau hafal tentang kias tasrif lughawi dari sulasi mujarot baik fa'ala, fa'ila, fa'ula, maka ribuan kata kerja atau fi'il bisa sampean kias seperti fa'ala, fa'ila, fa'ula. Hal fahimtum? Fahimna, ya? Ada perubahan kata kerja jika disandarkan pada domir-domir dalam bahasa Arab. Ya, berikutnya sampean lihat lagi halaman 7. Di situ ada tasriful fi'lil madi. Ya. Ya, halaman 7. Lanjutkan yang ini. Ada tasriful fi'lil madi. Lah, sampean perhatikan di situ. Di situ ada beberapa fi'il
Kalau tadi dijelaskan bahwa domir-domir atau domair dalam bahasa Arab kata ganti ada 14 macam, tapi yang dijelaskan dalam kitab di sini yang dibahas hanya ada 10 saja. Mulai dari huwa, di situ sampai lihat dahaba, ya, dari huwa menjadi hum, menjadi dahabu, dahaba akhirnya ditambahi wawu jama. Kalau wawu jama akhirnya harus ada alif, dahabu. Hiya dahabat, hunna dahabna. Kemudian anta dahabta, antum dahabtum, anti dahabti, antunna dahabtunna, ana dahabtu, nahnu dahabna. Nah, dalam kiasan di lembar halaman 7 di situ ada sulasi mujarot, ya, dari dahaba. Kemudian ada yang hajaro ikut wazan fa'ala, ada ikhtafala yang ikut wazan ifta'ala, ada istakbala yang ikut wazan istaf'ala. Jadi kata kerja yang ada dalam bahasa Arab berubah jika disandarkan pada kata ganti bahasa Arab. Ada huwa dahaba, arofa, qala, hajaro, ihtafala, istakbala. Berganti pada hum, dikasih wawu jamak semua. Dahabu, arofu, qalu, hajaru, ihtafalu, istakbalu. Artinya sudah berubah. Kalau dahaba dia laki-laki telah pergi, diganti dahabu mereka laki-laki banyak telah pergi. Arofa dia laki-laki sudah tahu, arofu mereka laki-laki sudah tahu. Jadi artinya dari dia laki-laki menjadi mereka laki-laki banyak lah, berubah akhirnya ditambahi wawu jamak. Hiya kita tambahkan taknis sakinah semua. Dahabat, arafat, qalat, hajarat, ihtafalat, istakbalat. Nah, istakbalat. Hunna berubah semuanya. Dahabna, arafna, qulna, hajarna, ihtafalna, istakbalna. Kita ganti atau disandarkan pada domir anta, kamu laki-laki. Berubah lagi akhirnya menjadi dahabta, arafta, kulta, hajarta, ihtafalta, istakbalta. Ingat-ingat kalau anta akhirnya adalah ta gitu ya. Dahabta, rojakta, akalta, syaribta, akhota, jalasta, kumta. Akhirnya ta semua ini untuk domir anta. Antum kamu laki-laki banyak. Antum dari dahabta menjadi dahabtum, araftum, qultum, hajartum, ihtafaltum, istakbaltum. Kalau sholat, sholaitum, tawaddotum, akaltum, syaribtum, rojatum. Dari antum menjadi anti. Nah, kalau anta tadi ta, kalau anti akhirnya dikasro. Dahabti, arafti, qulti, hajarti, ihtafalti, istakbalti, akalti, syaribti, sholaiti, tawaddoti. Nah, diganti ti semuanya.
Jadi nanti kalau membuat kalimat, kalau untuk domir anta akhirnya taknya di maftuh, di fathah. Kalau untuk domir anti, kamu perempuan, maka domirnya harokatnya maksur atau dikasro. Dahabati, arafti, qulti, hajarti, ihtafalti, istaqbalti, akalti, syaribti, rojati. Beralih antuna kamu perempuan banyak, dari dahabti menjadi dahabtunna, ya, dahabtunna, araftunna, qultunna, hajartunna, ihtafaltunna, istaqbaltunna, akaltunna, syaribtunna, rojatunna, kadabtunna, qara'tunna. Bisa sampean coba membuat contoh-contoh dari fiil-fiil yang lain yang kalian hafal. Misalkan dari kata akala, syariba, roja'a, qoro'a, kataba, bisa sampai rubah menjadi 14 kata kerja sesuai 14 kata ganti. Dari antuna menjadi domir ana, saya. Lah ana ini yang sering kita pakai. Dahab tu, dari tuna menjadi tu. Dahabtu, araftu, qultu, hajartu, ihtafaltu, istaqbaltu, shallaitu, tawaddatu, akaltu, syaribtu, qara'tu, katabtu. Dari ana menjadi domir nahnu, nahnu kita. Lah kalau kita akhirnya dikasih nun sama alif panjang, ya. Kalau tadi hunna nanya pendek tidak panjang, tapi kalau nahnu tambahin nun sama alif. Nahnu menjadi dahabna panjang. Dahabna, arafna, qulna, hajarna, ihtafalna, istaqbalna. Ada ribuan atau bahkan jutaan fiil dalam bahasa Arab. Bisa sampai coba di rumah untuk membuat tasrif secara lugawi, bisa sampai samakan dengan wazan-wazan yang ada di tasrifan. Coba kalau kita coba sampean ikuti dengan bahasa Arab, ya. Dari kata sholat yang artinya sholat, mulai dari huwa. Nah, dia laki-laki sudah sholat, bahasa Arabnya sholat. Dia laki-laki dua sudah sholat, lanya ditambah alif menjadi panjang, sholat. Kemudian ganti domir hum, mereka laki-laki banyak sudah sholat, lu. Dia perempuan sudah sholat, ditambahi tak tanis sakinah akhirnya menjadi sholat. Kemudian huma, dia perempuan dua, ditambahi alif menjadi apa? Nah, oh ya, lanjut. Anak-anak di situ ada amsilah, ada contoh, ya. Ada domir ana, ana artinya saya. Coba ana artinya saya kita sandarkan pada fiil kanasa yang artinya menyapu. Karena ini adalah fiil madhi, maka artinya sudah atau lampau, ya. Ana disandarkan pada fiil kanasa, maka yang berubah adalah pada akhirnya. Karena ana, maka yang berubah di situ adalah tu. Ana kanas tu. Ana kanas tu. Dilihat yang berwarna merah, ana, domir ana, kata ganti saya, disandarkan pada kata kerja kanasa, maka akhirnya ditambahi tu. Ana kanas tu al-fasla bil amsi. Saya telah menyapu kelas kemarin. Lah, misalkan di situ kanastunya dihilangkan, ana nukto al-fasla bil amsi, maka bisa sampai lihat waktunya dulu. Bil amsi, diingat
bil amsi ini waktu untuk al fi'lul madhi apa al fi'lul mudhari? Kalau al fi'lul madhi maka nanti bisa dicari jawaban yang berupa fi'il madhi, yaitu kanastu. Kemudian anta kamu laki-laki, anta kamu laki-laki. Domir anta disandarkan pada fi'il kanasa. Fi'il kanasa, diingat lah, yang berubah di situ dari tu menjadi ta. Tanya diapakan? Maftuh apa maksur? Di fathah. Anta kanasta al-fasla bil amsi. Nah, untuk mengetahui fi'il madhi bisa sampai lihat waktu yang ada di dalam kalimat tersebut. Bil amsi misalkan diganti dengan godan. Nah, misalkan diganti dengan godan. Misalkan diganti dengan godan, ana kanasta al-fasla godan. Ini sahih am khoto, karena godan adalah waktu untuk fi'il mudhari, tapi di situ ada fi'il madinya. Berarti yang cocok adalah kanastu al-fasla bil amsi. Anak-anak kalian harus hafal tentang waktu-waktu untuk fi'il madi. Jadi yang ada di kolom tadi yang di depan, waktu-waktu untuk fi'il madi harus sampean hafal. Biasanya ada madi-madinya, fis sanatil madiyah, fis syahril madi, fil usbu'il madi. Itu waktu untuk fi'il madi atau anifan, bisa fil bariha, bisa. Berikut contoh adalah ummi. Ummi artinya ibuku. Nah, kalau umun saja ibu, kalau tambah ya ummi, ibu saya. Fasli, kelas saya. Jadi, kakek saya. Ukhti, akhi. Kolami. Terus apa lagi? Saubi, kolang suwati. Kalau ada ya-ya-nya ini menunjukkan saya. Nakli, khidai, izari, sunduki, ma'i, gitu ya. Ada kata ummi, ibu saya. Ibu saya berarti bisa dikategorikan dia kan, ibu saya. Memasak bahasa Arabnya tobaha. Tobaho ya, pakai kho, tobaho. Ibu saya memasak, asalnya adalah tobaho, berhubung disandarkan pada domir ummi atau hiya, maka ditambahi dengan tak taknisa sakina. Dari tobaho menjadi tobahot. Ummi tobahot. At-to'ama, kenapa enggak at-to'ami? Kenapa enggak at-to'amu? Karena kedudukannya sebagai maf'ul. Maf'ul itu mansub, dibaca nasab. Menterjemahnya, ibu saya telah memasak makanan. Ghosalat di situ juga fi'il madi. Ghosala fi'il madi disandarkan pada kata ummi tadi ya, maka akhirnya juga ditambahi tak taknisa sakina. Ummi tobakhot atau ama wa ghosalat, tetap tak taknis sakina ya. Al malabisa anifan. Anifan juga waktu untuk fi'il madi. Ibuku memasak makanan dan mencuci pakaian tadi. Coba dilihat di situ kata ganti berupa apa? Ummi atau hiya. Perubahan yang terjadi pada fi'il madi di situ adalah dari ghosala menjadi ghosalat. Akhirnya ditambahi apa? Dilihat di situ yang ada lingkaran, yaitu tak taknisa sakinah. Dari ummi menjadi nahnu, kita. Nahnu, ingat nahnu kita. Kata ganti kita atau nahnu disandarkan pada fi'il atau kata kerja tobakho, maka nanti yang berubah adalah akhirnya dari tak taknis sakinah menjadi nanya panjang, nun dikasih alif. Nahnu tobakh, panjang.
Nahnu tobakhna at-ta'ama wa ghusalna al-malabisa anifan. Nahnu tobakhna at-ta'ama wa ghusalna al-malabisa anifan. Ya, fahimtum? Kata ganti nahnu disandarkan pada kata kerja atau fi'il tobakho, yang berubah adalah akhirnya dikasih nun sama alif, nah, dan di situ dilihat anifan, waktu untuk fi'il madhi. Paham ya? Ya, lanjut, berikutnya adalah tasrif untuk mudhari. Kalau tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari. Anak-anak, untuk mudhari pasti sampai ingat tentang huruf mudhara'a. Ya, kalau mudhari ini tasrifan kedua dari kiasan tasrif, ya. Kiasan nomor 2 fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Mudhari seperti yang kalian hafal, kalian pahami, untuk mudhari, fi'il mudhari, huruf pertamanya didahului salah satu huruf mudhara'a, yaitu hamzah, nun, ya sama ta, yang dikumpulkan dalam lafadz anita atau ana itu anita gitu ya. Lah, untuk dhamir huwa sama dengan fi'il madhi, dhamirnya tetap ada 14 dari huwa sampai nahnu. Ini untuk kelas 9 tidak boleh tidak hafal dhamir dan artinya, ya. Karena ada yang belum hafal antum, ada yang lupa mungkin. Antum adalah kamu, perempuan, laki-laki banyak. Wajib hafal arti dari dhamir huwa sampai nahnu. Karena belajar fi'il madhi dan mudhari ini sangat bergantung pada dhamair atau dhamir-dhamir yang akan disandarkan. Mulai dari huwa, di situ dilihat huwa untuk tasrifan lughawi fi'il mudhari, huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, ada tambahan alif sama nun, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, hiya taf'alu, dari ya berubah menjadi ta, taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna, kembali ke awal ya, yaf'alna, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antuna taf'ulna, ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Ini untuk tasrifan mudhari' lughawi yang marfu, yang dibaca rofa. Lah, dibaca rofa, fi'il mudhari' ada yang dibaca nasab, ada kalau kemasukan amil nawasib. Tentunya kalian sudah paham ada berapa amil nawasib, ada an, ada lam, dan saudara-saudaranya, ya. Untuk yang mansub atau yang dibaca nasab, dimasuki amil nawasib an. Di situ contohnya an, ya. Dari yaf'ulu menjadi yaf'ula, ayyaf'ula, huma ayyaf'ula. Kalau untuk hum ayyaf'ulu dengan membuang atau hadfun nuni. Fi'il mudhari' ketika i'rab nasab dialamati dengan hadfun nuni, membuang nun, ya. Ayyaf'ulu, antaf'ula, antaf'ula, ayyaf'ulna, antaf'ula, antaf'ula, antaf'ulu, antaf'uli, antaf'ula, antaf'ulna, anaf'ula, annaf'ula. Berikutnya tasrifan untuk majzum yang dibaca jazm, dimasuki amil nawasib yang berubah lam, ada lam di situ, ya. Lam yaf'ul, dari yaf'ulu menjadi ayyaf'ula, berubah lagi menjadi yaf'ul karena kemasukan amil jawazim. Lam yaf'ul, lam yaf'ula, lam yaf'ulu, lam taf'ul, lam taf'ula, lam yaf'ulna, lam taf'ul, lam taf'ula, lam taf'ulu, lam taf'uli, lam taf'ula, lam taf'ulna, lam naf'ul. Paham, hafal semuanya?
Ya, jika kalian paham untuk tasrifan lughawi fi'il mudhari ini, maka ribuan fi'il mudhari bisa sampean kias. Sampean bisa mengkias ribuan fi'il mudhari, sampean samakan dengan wazannya masing-masing. Baik itu untuk sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mulhaq, rubai mujarrad ataupun mazid. Ya, berikutnya adalah anak-anak masih tetap semangat ya? Semangat. Kalau di rumah itu biasanya lebih semangat karena banyak hiburannya mungkin. Bisa yel-yel untuk lagu semangat? Semuanya bisa tepuk dada 2 kali begini ya? Bisa? Bisa. Man jadda wajada. Bisa ditirukan gitu ya? Man jadda wajada, man sabara dhafira, man sara ala darbi wasola. Man jadda wajada, man sabara dhafira, man sara ala darbi wasola. Ya, tepuk tangan semuanya biar tambah semangat. Ya, nanas berikutnya adalah contoh dari fi'il mudhari dan fi'il madhi, perbandingan antara contoh fi'il mudhari sama fi'il madhi. Ya, dilihat di situ ada dhamir atau kata ganti ana yang artinya saya. Saya dilihat ya. Dari kata kerja atau fi'il dakhala. Dakhala artinya masuk. Dakhala artinya masuk. Disandarkan pada fi'il madhi. Dari dakhala fi'il madhi, kata kerja, kata gantinya adalah ana, menjadi dakhaltul masjida, dakhaltu al masjida, dakhaltu al masjida. Ada tu karena untuk dhamir ana. Lah, sekarang dirubah atau diganti pada fi'il mudhari. Dhamir ana untuk fi'il mudhari, kata kerjanya adalah dakhala, maka menjadi adkhulu al masjidah. Saya masuk masjid, saya memasuki masjid, berarti sedang dilakukan ya. Kalau untuk fi'il mudhari, fi'il yang didahului salah satu huruf mudharaah ya, alif nun atau hamzah nun ya ta. Kemudian fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan arti sedang dikerjakan, saya sedang makan, atau akan dikerjakan, saya akan makan, menunjukkan itu fi'il mudhari. Ana adkhulu al masjidah, dilihat di situ artinya dari dakhaltu al masjidah, saya telah memasuki masjid dan saya memasuki masjid. Berubah ya. Kalau fi'il madhi ana dakhaltu, fi'il mudhari ana adkhulu. Dakhaltu sama adkhulu beda. Kalau fi'il madhi tidak didahului huruf mudharaah. Dari ana menjadi nahnu yang artinya kita, disandarkan pada fi'il madhi dakhala menjadi dakhalna, nanya panjang, dakhalna al masjida. Disandarkan pada fi'il mudhari menjadi nadkhulu, ada nanya huruf mudharaah yang menunjukkan arti nahnu. Anta, kamu laki-laki, disandarkan pada fi'il madhi dakhala menjadi dakhalta al masjidah. Diingat kalau anta berarti ta, dakhalta, dahabta, roja'ta ya, ada ta-ta-tanya. Untuk fi'il mudhari anta berarti tadkhulul masjidah. Anti untuk fi'il madhi disandarkan pada dakhala menjadi dakhalti. Diingat kalau anti itu akhirnya di kasro, ti gitu ya. Dakhalti, tobahti, kanasti, rojati, sholaiti, tawaddoti, ada tinya semua ini untuk dhamir anti. Dakhalti al masjidah, kamu perempuan telah memasuki masjid. Kalau untuk fi'il mudhari tadkhulina, tarji'ina, tusallina, tatawaddoina,
ta'kulina, tashrobina, ada ya nun akhirnya. Taktubina, takroina, takhudina, tagsilina. Diingat anti, kalau anti ini ada ya sama nunnya. Untuk antuma, antuma ini musanna atau tasniyah. Dalam fi'il madhi dakhaltuma al masjida. Kalau dalam fi'il mudhari sedang atau kamu laki-laki dua memasuki masjid, tadkhulani al masjida. Ya, sambil dilihat di situ ada perbedaan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari yang mana dhamirnya adalah sama. Ana untuk fi'il madhi adalah dakhaltu, untuk fi'il mudhari adkhulu. Nahnu untuk fi'il madhi dakhalna, fi'il mudhari'nya nadkhulu. Anta untuk fi'il madhi dakhalta, fi'il mudhari'nya adalah tadkhulu. Anti fi'il madhinya adalah dakhalti, untuk mudhari'nya tadkhulina. Antuma untuk madhinya dakhaltuma, mudhari'nya tadkhulani. Nah, antum untuk madhinya dakhaltum, untuk mudhari'nya tadkhuluna. Antunna dakhaltunna, kalau mudhari' tadkhul. Nah, diikuti semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana adkhulul masjidah, ana adkhulul masjidah, dakhaltul masjidah, dakhaltul masjidah. Nahnu nadkhulul masjidah, dakhalnal masjidah. Anta tadkhulul masjidah, dakhaltal masjidah. Anti tadkhulinal masjidah, dakhaltil masjidah. Antuma tadkhulanil masjidah, dakhaltumal masjidah. Antum tadkhulunal masjidah, dakhaltumul masjidah. Antunna tadkhulnal masjidah, dakhaltunnal masjidah. Hal fahimtum? Bainal madhi wal mudhari', kalian harus hafal tasrifan lughawi baik madhi ataupun mudhari' dengan merubah kata-kata ganti yang masuk atau disandarkan pada keduanya. Ya, berikutnya sampean lihat di kitab sampean as-safha samina halaman 8, di situ ada tadribat lat-tarkib. Ada latihan-latihan untuk tarkibnya. Ada tadribul awal, latihan pertama, dilihat tadribul awal. Ikhtar as-sahiha mimma bainal qausaini. Ikhtar artinya pilihlah. As-sahiha yang benar, as-sahiha yang benar. Ada sahih, ada khoto lah. As-sahiha yang benar mimma bainal qausaini, di antara, kalau baina mimma bainal qausaini, di antara dua kurung. Sudah dibuka semuanya? As-safhatus samina, tadrib awal. Ikhtar as-sahiha mimma bainal qausaini. An-nimratul ula atau as-su'alul awal, soal yang pertama. Kita jawab bersama untuk as-su'alul awal saja. Untuk as-su'alul ati, soal-soal berikutnya sampai kerjakan, sampai terjemah, bisa ditulis di kitabnya masing-masing. I'malu bi anfusikum waktubu fi kitabikum. Fahimtunna ya? Fahimtum? An-nimratul ula, as-su'alul awal. Ihtafalna, diingat ihtafalna dari kata ihtafala yahtafilu. Ihtafalna di situ tidak ada huruf mudhari'nya, berarti ihtafalna di sini adalah fi'il madhi. Lah akhirnya ada na panjang, berarti ihtafalnya ini disandarkan pada dhamir yang berupa nahnu. Bidikro kemarin artinya peringatan. Bidikro hijroti rasuli. Ini beberapa kalimat dijadikan satu, namanya susunan idhofam. Bidikro hijroti rasuli. Shot ambil mim, shot sama mim
ini singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Kita telah merayakan peringatan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat di situ adalah kata ihtafalna, fi'il madhi, maka sampean cari waktu-waktu untuk fi'il madhi. Misalkan di situ ada godan, kita jawab godan, besok. Sahih am khata? Kita telah merayakan peringatan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam besok. Sahih am khata? Khata. Ada jawaban fil usbu'il madi, seminggu yang lalu. Ihtafalna bidzikra hijrati Rasuli sallallahu alaihi wasallam fil usbu'il madi. Sahih am khata? Sahih, karena ada madinya ya, yang lampau. Ba'da usbu'in, seminggu yang akan datang. Berarti ini waktu untuk fi'il mudhari'. Untuk jawaban ya soalul awal adalah fil usbu'il madi. Ihtafalna bidzikra hijrati Rasuli sallallahu alaihi wasallam fil usbu'il madi. Ya. Untuk animrotus saniyah dan sampai animroh sabi'ah, sampai kerjakan sendiri, i'malu bi anfusikum. Untuk tadrib berikutnya, tadribus sani. Tadribus sani, iqra al-jumal al-atiyah wafqan lima bainal qausaini alat tarkib. Dibaca dulu kalimat berikut yang cocok untuk dua kurung ini. Ada contohnya, dilihat dahaba ilal madrasati, dahaba ilal madrasati ya, nukto dahaba ilal madrasati. Dilihat ya, dahaba ilal madrasati. Lah, sampai disuruh menyusun kalimat dari 3 domir yang ada dalam kurung. Dahaba ilal madrasati kita ganti, kita sandarkan pada domir hiya. Hiya dari dahaba dipasang hiya, maka menjadi dahabat. Akhirnya ada tak taknis sakinahnya ya. Tadi yang berubah adalah akhirnya ada tak taknis sakinah. Dahabat ilal madrasati. Sekarang kita ganti dengan domir hum. Hum, mereka laki-laki banyak. Dari dahaba menjadi dahabu, ditambahi wawu jama'. Ya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, yakni at-tarkib pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semua. Wa syukron ala husni ihtimamik, ila liqa ma'assalama. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.